Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Inside Chamber. Kita sampai pada bab 4 yaitu sudut. Ya. Oke, ini kita kalau perhatikan mulut dari singa ini membentuk sudut. Mulut dari buaya juga membentuk sudut. Nah, sebelum kita membahas sudut, Pak Ali beritahukan untuk bisa mendapatkan pembahasan secara urut, runtut, komplit, gunakan playlist ini. Ya. Dengan playlist maka pembahasan bisa didapatkan secara urut dan runtut. Linknya ada di bawah di kolom deskripsi. Kita langsung saja bahas sudut ya. Seperti tadi Pak Ali sampaikan, lihat mulut singa ini membentuk sudut. Lihat mulut buaya juga membentuk sudut. Nah, lihat mulut terbuka binatang dari A sampai E. Ada lagi binatang yang lain. Mana? Di sini A, di sini B. Mana yang lain? Oh, masih ada C di sini ya. Di sini C, di sini D, di sini E. Wah, banyak hewan mulutnya terbuka membentuk sudut seperti ini. Nah, binatang mana yang membuka mulutnya paling lebar? Binatang mana yang membuka mulutnya paling sempit? Kalau kita lihat yang paling lebar kelihatannya, nah dari sini kelihatan ya, yang paling lebar adalah kuda Nil. Ya, sebutan yang paling lebar adalah kuda Nil. Nah, mana yang paling sempit? Kita lihat, perhatikan. Buaya agak sempit. Singa agak sempit ya. Kelihatannya singa deh. Kuda Nil sama ular, sama lebarnya. Ini yang paling sempit singa. Ya, kelihatan ya. Singa. Bagaimana cara membandingkannya? Nah, ini sudut itu kita cara membandingkannya lebih detail menggunakan ini adalah penggaris busur. Dengan menggunakan penggaris busur seperti ini kita akan tahu secara detail berapa sih sudutnya. Nah, seperti itu ya. Kita lanjutkan lagi. Bagaimana cara membandingkannya? Menggunakan penggaris busur. Menggunakan penggaris busur. Oke. Ukuran ruang terbuka. Nah, ini definisi dari sudut. Ukuran ruang terbuka di antara dua garis, ya, garis ini dan garis ini, ya, yang membentuk sebuah sudut disebut ukuran sudut. Ini ukuran sudut. Ya, ukuran ruang terbuka di antara dua garis yang membentuk sudut disebut ukuran sudut. Sebutkan nama binatang di atas. Ukuran sudut paling dari sudut yang paling sempit. Ayo selidiki cara mengukur sebuah sudut. Kalau kita mengurut ya kita mengira-ngira, kalau tanpa kalau di sini kita lihat ya singa, buaya gitu ya kelihatannya. Hanya dikira-kira saja. Ya, singa, buaya, kemudian yang lebih lebar lagi ini hanya sistem kira-kira ya. Burung, ular, baru kuda Nil. Tapi kita nggak pernah tahu kalau tanpa ini ya, burung, ular, kuda Nil. Nah, untuk lebih spesifiknya nanti akan menggunakan ini. Ayo selidiki cara mengukur dan membuat sebuah sudut. Kita bisa membandingkannya. Itu kalau bisa kita tempelkan. Kalau nggak kita tempelkan ya susah. Ya, ini hanya perkiraan. Ya, dalam tanda kurung perkiraan. Oke. Ayo selidiki cara mengukur dan membuat sebuah sudut. Yosef dan Kadek. Yosef bilang, aku menjiplak sudut pada selembar kertas dan membandingkannya dengan cara menempelkan satu sama lain. Nah, dijiplak di kertas, set terus ditempelkan. Ya, dengan satu dengan yang lain. Itu caranya. Aku mengukur sudutnya dengan cara membuat alat menghitung beberapa segitiga yang muat di sudut tersebut. Nah, ini dengan cara membandingkannya.
Ya, cara kadek mirip dengan cara kalau kita menggunakan penggaris busur. Ya. Nah, nanti akan kita pelajari. Kita lanjut aja dulu. Ukuran dua sudut ditentukan oleh banyaknya ruang di antara garis dan bukan panjang sudutnya. Jadi bukan panjang dari kakinya. Ini namanya kaki sudut. Bukan panjangnya, tapi ruangannya di sini yang menentukan. Ya, ukuran sudut. Gerakan batang karton seperti ditunjukkan di samping, buatlah bermacam-macam sudut. Nah, di sini ada dua batang ya yang dikaitkan gitu untuk sebuah sudut. Jika kita menggerakkan satu batang, sudutnya menjadi lebih besar seperti ini ya, batang. Ini sudutnya kecil, kalau kita gerakkan semakin lama sudutnya semakin besar. Nah, ukuran sudut E adalah dua sudut siku-siku. Ya. Nah, ini adalah sudut garis, ini adalah garis lurus. Garis lurus itu dibagi menjadi dua segitiga siku-siku seperti ini, ada dua. Ya. Nah, saya Pak Ali hanya punya satu. Yang satu mana? Ya, satu ditambah satu lagi segitiga siku-siku akan menjadi. Tapi Pak Ali bisa bikin segitiga siku-siku ya. Ini dikinikan terus dikinikan lagi. Nah, ini jadi siku-siku. Ya, kertas bekas gini ya. Kalau digabung dua, ini kan siku-siku, ini siku-siku digabung menjadi bawah ini garis lurus. Ya, garis lurus. Oke. Kita lanjutkan. Ukuran dua sudut AE adalah dua sudut siku-siku. Sudut mana yang merupakan satu sudut siku-siku? Ya, kalau satu sudut siku-siku ini kita lihat adalah yang F. Satu sudut siku-siku ini adalah yang F. Kita perhatikan di sini, ini adalah siku-siku. Ya. Nah, ini juga dan C. C dan F ada dua ya. C dan F. C dan F. Dua sudut siku-siku. Kalau dua sudut siku-siku, kalau yang dikasih merah adalah ini, berarti C saja. Ya, kita melihat dari sudutnya. Jadi C ini adalah satu sudut siku-siku. Ya, di sini. Ya, berarti di sini C itu aja. Ya, kalau dua sudut siku-siku berarti yang ini. Dua sudut siku-siku yang ini adalah yang E. Tiga sudut siku-siku, karena ditanyakan gitu ya, tiga sudut siku-siku yang F. Di sini siku-siku 1, 2, 3. Tiga sudut siku-siku berarti yang F. Oke. Yang F. Kalau 4 sudut siku-siku, yang ini 4 sudut siku-siku. Ini kalau kita bagi menjadi 1, 2, 3, 4. 4 sudut siku-siku adalah yang G. Sini yang G. 4 sudut siku-siku disebut sudut satu putaran. 2 sudut siku-siku disebut sudut setengah putaran. Jadi ini adalah sudut satu putaran. Nah, kayak ini sudut setengah putaran. Paham ya? Nah, kalau ini 135 derajat, nanti akan kita pelajari. Oke, kita lanjutkan. Bagaimana cara mengekspresikan ukuran sudut? Ada cara untuk menyatakan ukuran sudut dengan tepat. Derajat. Ini satu putaran 360 derajat. Ya, derajat adalah satuan untuk menyatakan ukuran sudut. Sudut satu putaran dibagi menjadi 360 bagian yang sama. Ukuran satu bagian disebut 1 derajat, ditulis sebagai 1, ada kayak tanda pangkatnya 0. Ini derajat bukan pangkat ya. 1 derajat. Derajat ini dipakai untuk sudut dan untuk suhu. Ya, suhu Celcius itu derajat. Busur derajat digunakan untuk mengukur ukuran sudut dengan tepat. Seperti ini ya bentuknya. 1 derajat itu seperti ini. Di sini adalah 180 derajat, dari 0 sampai 180 derajat ke sini. Ya. Nah, misalnya sudut ini saja ya kita lihat, sudut ini saja kita lihat, sudut di sini ya. Ini adalah pakai 30 derajat, mulai diambil dari yang 0, berarti pakai yang dalam.
Ya, jangan mulai 180 jatuhnya 150. Kalau 150 nolnya di sini yang luar. Jadi panjang luar ya ini sudut 150. Ya, kalau yang pakai yang dalam ini ketemunya 30. Terserah kita mau nyari sudut ini atau sudut yang ini. Ya, oke. Kita hapus lagi biar tidak tercoret-coret. Nah, ada dua skala. Ya, skala mana yang harus ku baca? Yang dimulai dari 0, dimulai dari 0, tergantung penempatan penggaris ya, tergantung penempatan busur, penggaris busur maksudnya ya. Oke, berapa derajat sudut CEFG pada gambar 2? Ya, berapa derajat sudut CEFG pada gambar 2? Kita lihat gambar 2 sekali lagi, kembali kita menuju gambar 2. Mana gambar 2? Ini gambar berapa ini? Tidak ada keterangan ya. Oh, ini gambar 2 maksudnya ini ya. CEF. Nah, ini gambar berapa? Keterangan gambarnya mana? Apa ini? Oh, bukan ya. Bukan. Yang disuruh nyari tadi adalah gambar 2 bentuk seperti ini ya. Oke. Berapa besar sudut E pada gambar 2? Ini gambar berapa ini? Tidak ada keterangannya ya. Mungkin yang di sini. CEFG. Oke, kita akan cari CEFG. Nggak mungkin ini, nggak sampai G. Lah ini. Ya. CEFG itu C jelas ini siku-siku adalah 90 derajat. Cara nulisnya adalah 90 derajat. CE. E ini 180 derajat. Ya, lengkungannya yang ini. Ya. F ini, ini gampang. Ini 90 tambah 90 tambah 90. Ya, 270 derajat. Ya. Tapi penempatannya jangan di situ, nanti keliru. Penempatannya di sini aja. 270 derajat ya. 90 tambah 90 tambah 90 ya. Terus G ini 360 derajat. Kita ternyata nggak perlu ngitung pakai ini. Ya. Nggak perlu. Kita kembali ke sini lagi. Ingat ya, satu putaran penuh 360 derajat. Satu sudut siku-siku 90 derajat, 4 sudut siku-siku 360 derajat. Ukuran sudut cukup disebut dengan sudut tanpa kata ukuran ya. Jadi kata ukurannya kita hilangkan biar lebih sederhana, sudut gitu aja. Cara menggunakan busur ini, taruhlah pusat busur derajat berhimpitan dengan titik sudut di atas ya. Jadi titik sudutnya ini ya tepat pada tengahnya ini, titik hitamnya tengahnya di sini ya. Terserah desain dari busurnya seperti apa, biasanya ada di sini ada titik tengah di sini. Oke ya. Kemudian taruhlah garis 0 dengan salah satu kaki sudut. Garis 0 salah satu kaki sudut ini nanti yang dalam yang dibaca, yang 0 di salah satu kaki sudut. Oke, berarti ingat ya, 0-nya yang dalam. Ya, jangan pakai yang luar nanti. Ya, bacalah skala yang berhimpit dengan kaki sudut lainnya. Ini kita zoom biar besar, kita baca sama-sama. Nah, di sini kelihatan, di sini 0-nya kita baca sudut dari sini ke sini itu berapa? Ketemu bukan yang luar kan 60, bukan yang dalam. Berarti 120. Ya, kita 0-nya yang dalam, ya, maka di sini bacanya juga yang dalam. Oke. Kita kembali ke sini lagi. Bacalah skala yang berhimpit dengan kaki sudut lainnya. Sekarang nomor 4, ukurlah sudut-sudut berikut. Nah, karena di sini Pak Ali di laptop ya bikinnya, jadi agak susah, harus ngopi soalnya, jadi Pak Ali taruh ada di situ. Jadi nanti langsung Pak Ali informasikan nilainya berapa. Pak Ali ukur dulu.
di sekitar berapa biar tahu. Ini adalah 45 derajat. Yang ini agak miring ya, yang B harusnya agak miring. Kita lihat. Pakai yang luar 100, harus pelan-pelan. 110 derajat. Kalau ini jelas 180 karena ini garis lurus, kelihatan banget. Yang D, apalagi D ini miring ini. Yang D miring. Yang D miring banget. Ini 20 derajat. Temunya 20 derajat. Ini 20 ya. 20 derajat. Jika salah satu kaki sudut pendek, apa yang harus dilakukan? Diperpanjang. Ya, diperpanjang. Ya, jadi ini selalu kita bisa perpanjang sepanjang yang kita mau. Ya, nah sesuai dengan kebutuhan. Ini 35 derajat. 30 derajat ternyata. 30 derajat. Nggak disuruh kelihatannya itu ya. Hanya keterangan tapi nggak apa-apa. Nah, di sini kita ukur pakai yang dalam 65 derajat ini. 65 derajat. Nah, ini F dan G ini kalau dijumlah pasti 180 ya. Jadi keseluruhan ini adalah pasti 180 derajat, pasti ya. Nah, kalau G-nya saja kita cek ya. Atau Pak Ali gunakan warna berbeda biar lebih mencolok ya. G-nya ini Pak Ali pakai biru. Ya. Kita ukur 150 derajat. Terus ini kita ukur pakai warna hijau 30 derajat. Di sini 30 derajat. Kalau kita jumlah pasti 180 derajat ya. F, sudut F ya, ditambah sudut G, yaitu sudut F-nya adalah 30 tambah 150 ya derajat, ini adalah 180 derajat. Selalu seperti itu. Ukur di tempat yang berbeda. Nah, ini dua anak ini ilustrasi sedang mengukur sudut. Ayo temukan cara mengukur sudut yang lebih besar dari 180 derajat. Ya, kalau mengukur yang lebih besar dari 180 derajat, ya sudut ini, ya. Nah, kita tetap bisa lebih besar dari 180 derajat, maaf. Yang ini yang kita ukur. Caranya apa? Caranya kita ukur yang ini dulu. Kita ukur yang ini sudut refleksi. Ya. Kita ukur sudut refleksinya dulu. Ukur sudut refleksinya. Atau kita ukur sudut pelurusnya juga bisa. Nah, itu lebih mungkin lebih enak. Jadi hanya seperti itu kita bagi dua kayak tadi. Jadi Pak Ali akan ukur sudut hitam dulu. Ya, kemudian hitam jelas 180 ya, 180 derajat. Kita tinggal ukur sudut pelurusnya. Ya, kita tambahkan sudutnya. Nah, oke. Jadi ada dua cara. Kita ukur ininya bisa, atau kita ukur 180.
Yang cara pakai sudut gimana, yang maksudnya cara di buku gimana, tadi dikasih tahu ya, ada dua cara. Caranya kita ukur sudut yang biru itu, ya kita ukur sudut yang biru, ya ini adalah sudut pelurus dari refleksi, ya kita ukur berapa, 30 derajat. Yang biru adalah 30 derajat. Jadi sudut yang merah, ya sudut A sama dengan 180 tambah 30, ya yaitu 100 berapa itu, 200 berapa, bukan 100 ini, 0 tambah 0 adalah 0, 8 tambah 3 adalah 1, 210 berarti ya. Jadi 180 ditambah 30, 0 tambah 0, 0, 8 tambah 3 adalah 11, tulis 1, nyimpen 1, 1 tambah 1 adalah 2, 210. Atau cara yang kedua, ya kita juga bisa mengukur sudut ini. Saya pakai ungu ya, sudut ungu ini kita ukur dulu, ya kita ukur berapa, 150 derajat, 150 derajat. Nah nanti sudut merah, ya kita bisa ukur sudut merah yang A ini adalah 360 dikurangi 150, boleh ya. Jadi 360 dikurangi 150, 0, 6 kurang 5 adalah 1, 3 kurangi 1 adalah 2, sama dengan 210 derajat. Sama hasilnya. Mana yang disuka? Apakah menggunakan ini ya atau menggunakan ini? Kalian pilih saja salah satu, ya. Nah berikutnya Pak Ali akan menggunakan pendekatan 360, ya. Maka sudut B ini kita ukur di sini adalah 60 derajat, ya. Karena di sini 60 derajat, jadi sudut B adalah 360 dikurangi 60, yaitu 300 derajat. Caranya seperti itu. Apabila menggunakan sudut yang ini nanti 180 plus sudut ini, ya paham ya. Jadi pilih salah satu, dua cara itu bisa. Dan menggunakan busur 360 kamu bisa mengukur sudut dalam satu langkah. Nah ini ada juga busur yang berbentuk lingkaran. Pak Ali punya juga tapi sedang tidak ada, cari tadi. Besok akan saya cari lagi. Gambar saya menunjukkan garis berpotongan besar sudut A besarnya 60, di sini 60, ya. Besar apa? Besar sudut B. Nah A dan B ini berpelurus, A dan B berpelurus. Jadi besar sudut B, cara ngitungnya B sama dengan 180 dikurangi 60, sama dengan 120 derajat. Ya, ini dua sudut berpelurus, A dan B, sudut A dan sudut B berpelurus. Nah, apa ciri-ciri sudut berpelurus? Karena sudut A ditambah sudut B sama dengan 180 derajat. Ini adalah garis lurus. Jadi A tambah B pasti 180 derajat. Ya, bandingkan besar sudut A dan C. A dan C itu sama. Sudut A sama dengan sudut C. Ini sudut A dan sudut C ini namanya berseberangan. Ya, bisa kalian ukur pakai penggaris busur kalian. Nah, kita belajarnya sampai sini dulu, nanti akan kita lanjutkan lagi, ya. Setelah ini ada materi berikutnya. Materi berikutnya adalah cara menggambar sudut. Ya, sampai jumpa di video berikutnya. Untuk video ini cukup dulu. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.